Hai, balik lagi sama aku. Di video pertama aku menjelaskan bahwa aku mau merestart kehidupanku ya, yang dulunya terhambat oleh insecurity aku, rasa nggak percaya diri aku, dan yang berujung ya aku belum bisa menjalani hidupku sebagaimana aku mau, belum bisa meraih mimpiku sebagaimana aku mau. Nah, di video kedua ini aku menjelaskan alasan kedua gitu. Alasan keduanya apa? Alasan keduanya adalah karena nggak konsisten ya, dan dicampur nih nggak konsisten plus nggak ada spirit of excellence gitu. Nggak konsisten tuh apa? Nggak konsisten ya nggak rajin misalnya gitu, nggak di tempat terus-terusan. Tahu kan nggak konsisten gitu ya, kalian coba cari nggak konsisten. Nah, terus spirit of excellence itu apa? Spirit of excellence itu adalah pada saat kalian dikasih sesuatu kalian harus mengerjakan lebih, atau pada saat kalian dikasih sesuatu dikerjakan lebih untuk menjadi layak atau menjadi lebih baik gitu. Misalnya kalau misalnya kalian di rumah nih disuruh orang tua bersihin rumah, bersihin kamar misalnya, bersihin kamarmu dong gitu kan. Nah, tapi kamu tidak membersihkan hanya kamarmu saja, tapi kamu membersihkan rumahmu. Nah, itu namanya spirit of excellence gitu. Dan dengan kalian melakukan gitu, pasti mami kalian senang banget, pasti orang tua kalian senang banget gitu kan. Wah, tuh tumben gitu. Biasanya kamar aja nggak dibersihin, ini satu rumah misalnya gitu. Nah, itu namanya spirit of excellence. Nah, itu yang aku nggak lakukan dan aku baru sadar sekarang. Rese kan? Setelah 10 tahun, hampir 10 tahun baru sadar sekarang. Jadi setelah aku pikir-pikir, aku bener-bener slow person gitu. Aku bener-bener lambat sekali berpikirnya gitu. Aku bener-bener dulu itu aku bener-bener orang yang tipe in the moment, enjoy the moment, bener-bener hidup di saat itu, waktu itu gitu, bener-bener hidup bener-bener di situ gitu, kayak nggak ada besok, kayak nggak ada kemarin gitu, bener-bener live full out gitu. Tapi ya dengan live full out aku jadi kayak nggak prepare buat besok gitu. Itu jeleknya aku. Yang pertama adalah dulu aku itu pernah ikut wushu, pernah jadi atlet, pernah aku kalau udah ikut prapon harusnya pernah jadi atlet dong ya. Hitungannya atlet bukan ya? Kalian tentuin sendiri deh. Aku pernah ikut prapon, tahu pon tahu kan? Nah, ini pranya, jadi sebelum masuk pon harus diseleksi dulu gitu. Itu sebenarnya aku lulus untuk masuk ponnya tahun 2008, tapi aku nggak ikut pon. Kenapa? Karena waktu ponnya itu berbarengan dengan ujian akhir SMA gitu. Jadi kalian tahu umur aku berapa kan? Ya, kan udah bilang juga ya. Berbarengan dengan ujian akhir SMA. Ya, kalau buang setahun lagi sayang juga lah ya gitu. Tapi kalau dipikir-pikir nggak ikut pon juga sayang. Tapi aduh, bener-bener serba salah deh kan. Ngulang kelas 3 juga setengah mati kan gitu. Kalian tahu sendiri kalau kelas 3 kayak apa gitu kan. Jadi akhirnya ya udahlah, aku pikir pon masih bisa ikut tahun depannya lagi, 4 tahun berikutnya misalnya gitu kan. Jadi ya udah deh, yang sekarang udahan deh ponnya gitu, dilepas aja gitu ya. Udah, akhirnya aku lepas ponnya, aku tetap ikut ujian sekolah ya. Aku akhirnya lulus sekolah gitu, tapi aku nggak ikut pon. Itu pertama. Dan habis ikut pon itu, dan akhirnya aku nggak menjalani tuh kehidupanku berwusu selanjutnya gitu. Habis selesai itu aku kuliah ya aku kuliah aja. Aku nggak latihan lagi jadi atlet gitu. Aku buang begitu aja gitu. Yang mana akhirnya aku nyesel karena aku lakuin itu dari aku umur 12 tahun gitu. Jadi udah aku lakuin itu udah selama 6-7 tahun. Aku berasanya kayak aduh, waktu setahun 2 tahun berhenti gitu, kangen gitu loh. Aduh, gue pengen latihan lagi nih. Ya, cuman saat itu aku kuliah, dan kuliahnya tempatnya jauh dari tempat biasa aku latihan gitu. Nah, akhirnya aku mencari-cari temen yang wusu-wusu yang lainnya gitu. Aku cari kalau latihannya di dekat sini kira-kira di mana ya. Terus aku ketemu satu temen, dan dia latihan di sini boleh nggak? Ya udah, kita sama grup, kepala grupnya itu nanya, ketua grupnya itu aku minta izin dari kedua belah pihak, jadi nggak ada salah paham gitu kan. Aku mau latihan di sini hanya untuk have fun gitu kan, bener-bener mengobati rasa kangenku lah intinya gitu kan, dan olahraga juga gitu. Karena berhenti wusu itu aku naik berapa kilo, tahu banyak banget deh gitu. Dan ya udah, kira aku ke situ dan aku latihan gitu. Dan di situ latihan ya aku latihan gitu-gitu aja, latihannya bareng atlet, latihan bareng atlet wusu, tapi aku bukan atlet gitu. Aku bener-bener cuma have fun. Bayangin kan, latihannya sekeras apa tapi nggak ngapa-ngapain. Itu agak ada nyesel-nyeselnya, ada lah gitu. Cuman ya udahlah gitu. Sekarang kalau dipikir-pikir ya udah berlalu juga, aku nggak bisa ulang juga gitu. Tapi ada nyeselnya, ada. Itu pertama. Nah, yang kedua, aku ketemu temen ngajakin aku nari gitu. Nah, ngajakin aku nari sampai narinya itu udah
nari, bener-bener nari diundang ke tempat orang, dibayar untuk nari gitu, kawinan lah, flash mob, zaman dulu ada flash mob kan, flash mob lah gitu, acara-acara apalah gitu. Jadi aku mengisi dengan nari. Aku senang banget perform, boleh bilang baji tampil ya baji tampil gitu, cuman aku nggak pede, itu susahnya. Baji tampil tapi nggak pede, gimana coba? Agak bertolak belakang, katanya bener aku nggak pede sama sekali dengan apapun yang aku punya, muka, badan, talenta, aku nggak ada yang pede gitu, cuman kelihatannya aja gitu. Beruntungnya teman-temanku ini baik gitu, jadi ya dengan kemampuanku yang seadanya, seperti aku bilang, aku dimasukin ke tempat dance ini, diajak temanku dance karena aku suka. Tapi bagus nggak? Nggak. Aku nggak bisa dance. Aku bener-bener kayak diajak karena aku ada di situ gitu loh. Mungkin dia nggak enak, aku ada di situ tapi nggak diajak kan bisa ya. Nggak ngerti juga deh. Tapi temanku sih baik sih, harusnya dia nggak segitunya sih. Tapi bisa juga jadi begitu kan, karena nggak enak, karena lu teman baik gua, jadi gua ajak gitu. Padahal kemampuan lu ada nggak? Nggak ada. Apa hanya karena aku ada di situ jadi dia bawa aku terus gitu? Karena menurut aku bener-bener nggak bisa nari gitu. Bener-bener nggak bisa nari. Cuman demen gitu, Yang aku sebel adalah, yang aku baru sadar sekarang adalah udah dikasih kesempatan segitu besar, udah latihan sama dia terus, diajak nari juga ke berbagai tempat gitu sampai keluar kota. Tapi aku sendiri kayak nggak berusaha improve gitu, kayak nggak berusaha memperbaiki diriku untuk jadi lebih baik, untuk menjadi sesuai standar yang dia mau. Posisi ini berada di atas kemampuanku, standar aku gitu loh. Jadi kayak benar-benar dikasih tempat yang bagus, tapi kayak aku nggak memanfaatkan tempat yang bagus itu gitu loh. Aku berasa kayak gitu, dan aku baru sadar itu sekarang setelah lewat hampir 10 tahun. Jadi nyesel nggak? Nyesel. Dua hal ini yang aku mau bagiin, yang menghalangi kehidupanku juga. Misalnya gini, kalau kayak waktu itu misalnya aku bener-bener fokus, bener-bener mau ngulik sendiri, cari sendiri, pergi ke guru kanan kiri lagi, cari guru-guru baru yang untuk memperlengkapi aku, ikut kelas-kelas baru misalnya gitu. Mungkin aku bener-bener jadi jauh lebih jago daripada aku sekarang gitu loh. Ya, daripada aku yang dulu, sekarang udah sama sekali nggak bisa. Daripada aku yang dulu gitu, bener-bener ya mesti balik lagi tuh kemauan dari diri sendiri gitu. Dan saat itu aku bener-bener cuman hanya anak perempuan remaja yang bener-bener happy in that time gitu, di waktu itu, di saat itu benar-benar happy, benar-benar enjoy to the fullest, kayak nggak mikirin kemarin, nggak mikirin besok gitu loh. Kayak benar-benar wah hari ini happy, oh bisa gini, wah happy, tapi nggak, jadi akhirnya nggak prepare buat besok gitu, benar-benar enjoy waktu ini aja gitu. Ada bagusnya ya ada, jadi aku benar-benar orangnya present, benar-benar ada di situ. Tapi jeleknya apa ya, aku nggak improve gitu, kayak buat besok aku nggak bisa jadi lebih baik gitu, karena aku hidup kayak nggak ada persiapan. Itu yang menurut aku menghambat aku sekarang gitu. Nah jadi sekarang aku berusaha untuk lebih setia dengan apa yang aku suka. Toh sekarang aku melakukan hanya apa yang aku suka gitu kan, benar-benar udah selektif, nggak dengerin kata-kata orang lagi harusnya jadi apa ya. Jadi aku berharap dengan kemauanku ini sendiri, dengan kesenanganku ini sendiri, dengan latihan yang aku tanam tiap hari ke diriku sendiri, aku berharap ini yang kali ini benar-benar bisa menghasilkan sesuatu. Kita coba benar-benar ada nggak keberuntunganku di umurku 30 tahun ke depan. Karena aku balik lagi kayak aku bilang kemarin video sebelumnya, bahwa keberuntungan itu sangat penting, dan aku berharap keberuntungan itu datang di tahun-tahun ini dan tahun-tahun ke depannya. Jadi aku bisa menjalankan mimpiku lagi, dan aku harus menjadi lebih excellent lagi gitu. Kalau dikasihnya apa, aku harus beri lebih. Nah itu yang sama sekali aku nggak punya kayaknya, dan susah, dan aku mau melakukan itu. Jadi sampai sini videonya, ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.